Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 24 November 2021 kita akan menganalisa 3 buah emiten itu yang dimiliki oleh LSIP atau PP London Sumatera Indonesia. Kemudian yang kedua adalah emiten dari Agung Podomoro Land, serta yang ketiga adalah Delta Dunia Makmur. Jadi kita mulai saja untuk Delta Dunia Makmur, itu DOIT. Tampak dibuka hari ini di harga 300 dengan rentang harganya adalah 298 sampai dengan 304 dan ditutup di harga 298 atau menguat 2 poin atau 0,68%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 296 rupiah. DOID sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah di 16,68 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 2,57 triliun dan price earning ratio-nya itu adalah sebesar minus 8,37 kali. Delta Dunia Makmur sendiri hari ini tampak average price-nya adalah di 300,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini tampak DOID paling banyak diperdagangkan adalah di harga 300 rupiah. Itu sebesar 257.971 lot dengan 1.320 kali transaksi. Dan pada saat penutupan tampak di DOID itu pada posisi bidnya itu paling banyak antrean ada di harga 290 rupiah. Itu sebesar 44.520 lot, dan di overnya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 308, itu sebesar 50.199 lot. Dan kalau kita berpindah ke price daripada DOID dalam akumulatif 30 hari up and down, itu tampak kita peroleh informasi DOID itu ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari, di mana rentang harga DOID itu dalam 1 bulan terakhir adalah di 288 sampai dengan 322, sedangkan dalam year to date adalah di 274 sampai dengan 460. Sehingga kalau kita perhatikan dari harga DOID yang saat ini di 298, maka boleh dikatakan baik dalam 1 bulan maupun dalam year to date DOID harga sekarang ini masih cukup lumayan murah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy hari ini sebesar 1,37 juta rupiah. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu tampak asing melakukan net foreign sell sebesar 2,84 miliar rupiah, di mana dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan penjualan di emiten DOID itu sebesar 8,56 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri itu tampak untuk DOID itu kita peroleh informasi hari ini bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker YP hari ini adalah sebagai top net buyer di emiten DOID itu di harga 300 rupiah, dan broker YU adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir untuk emiten DOID itu diperoleh informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana top 3 broker ini melakukan normal akumulasi, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker YP kembali sebagai top net buyer-nya di harga 297 dan broker PD sebagai top net sellernya. Dari sisi stokastiknya sendiri itu tampak hari ini percentage K maupun percentage D ini mulai bergerak keluar dari area oversold. Itu tampak juga terjadi golden cross di hari kemarin, sehingga kemungkinan emiten DOID ini akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi, kalau kita berbesar dari sisi volume sendiri itu tampak volume perdagangan hari ini sedikit menurun daripada volume perdagangan hari kemarin, kan tetapi kalau kita perhatikan dalam 50 hari terakhir itu rata-rata volume perdagangannya emiten DOID ini hari ini itu masih berada jauh di bawah 50 hari terakhir. Dan dari sisi MACD-nya sendiri itu kalau kita berbesar
Di MACD-nya itu tampak garis MACD hari kemarin itu memotong garis trend dan sedang bergerak ke atas. Demikian pula dari histogramnya ini tampak mulai menjauh daripada angka 0, sehingga tren kemungkinan cenderung akan bergerak ke atas atau uptrend. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya, kalau kita berbesar dari EMA 5, 8, ini tampak EMA 5 memotong EMA 8, dan tampak juga EMA 13 ini sedang bergerak ke atas. Dan hari ini itu tampak candle ini tepat berada di area EMA 20, sehingga kalau kita lihat dari tren lainnya sendiri dari garis biru ini tampak harga mulai menjauh dari tren lain, sehingga terkonfirmasi kecenderungan harga akan masih bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk DUID ini memiliki support pertama adalah di 292 rupiah dan support kedua di 288 rupiah, sedangkan resisten pertama itu ada di 312 rupiah dan resisten kedua ada di 322 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas emiten kedua, yaitu emiten yang dimiliki oleh Agung Podomoro Land. Jadi kalau kita perhatikan APLN itu hari ini tampak dibuka di harga 137, itu dengan rentang harganya adalah 133 sampai dengan 138 rupiah, dan ditutup di harga 135 atau mengalami pelemahan sebesar 1 poin atau 0,74%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 136 rupiah. APLN tampak hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 2,49 miliar rupiah dengan pairnya adalah minus 3,76 kali, di mana market cap-nya adalah 3,06 triliun. Dan hari ini tampak Agung Podomoro Land memiliki average price itu adalah di harga 134,9 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini tampak APLN paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan di 135 itu sebesar 62.826 lot dengan 415 kali transaksi. Pada saat penutupan market tampak antrean itu paling banyak ada di harga 133 rupiah itu sebesar 28.343 lot, dan di offernya sendiri itu kalau kita perhatikan tampak antrean paling banyak adalah di harga 138 itu sebesar 18.504 lot. Dari sisi analitiknya sendiri untuk melihat price diary dalam 30 hari terakhir up and down untuk APLN itu diperoleh informasi bahwa APLN ditutup hijau sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari. Dimana kalau kita lihat dari rentang harga daripada APLN itu tampak dalam 1 bulan terakhir adalah di 133 sampai dengan 145, sedangkan dalam year to date ada di 120 sampai dengan 232, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga APLN sekarang yang di 135 maka boleh dikatakan APLN ini masih cukup lumayan murah. Dan asing sendiri itu hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 416,31 juta rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir asing melakukan penjualan sebesar 649,31 juta rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar 1,14 miliar rupiah. Dari sisi benar detektornya sendiri untuk APLN kalau kita perhatikan tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 134 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita lihat tampak benar detektor memberikan informasi top 1 broker ini posisinya adalah netral, dan top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small distribution, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 137 dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perbesar begini tampak baru saja terjadi golden cross juga kemarin, dan saat ini
percentage K maupun percentage D itu masih berada di area oversold, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Akan tetapi juga cuan mania perlu juga perhatikan di sini kalau kita berbesar untuk volume, itu tampak volume hari ini itu jauh lebih besar dari volume hari kemarin, akan tetapi masih berada di bawah dari average volume dalam 50 hari terakhir. Akan tetapi posisi hari ini adalah harga bergerak ke bawah, ini yang perlu cuan mania sedikit hati-hati. Dan dari sisi MACD-nya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak persentage garis MACD maupun garis signal ini masih bergerak ke bawah, dan dari histogramnya sendiri juga masih berada di bawah angka 0, sehingga tren belum berubah. Dan kalau kita lihat dari sisi dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak hari ini EMA 13 itu baru saja terkonfirmasi memotong dari EMA 50. Ini juga cuan mania perlu hati-hati, sehingga dalam middle trend maupun dalam dalam ini tren jarak dekat, jarak pendek, dalam minor trend ini tampak harga akan bergerak ke bawah, sehingga bagi kami APLN itu lebih baik ditunggu itu di dekat-dekat 133 itu sebagai support pertamanya, dan support keduanya adalah di 130, sedangkan resisten pertama ada di 141 dan resisten kedua ada di 145 rupiah. Dan selanjutnya untuk emiten ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh LSIP atau PP London Sumatera Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan PP London Sumatera Indonesia itu tampak hari ini dibuka di harga 1350 dengan rentang harganya adalah di 1325 sampai dengan 1365 dan ditutup di 1325 atau mengalami pelemahan sebanyak 25 poin atau 1,85% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 1350 rupiah. LSIP sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 33,85 miliar rupiah, itu dengan market cap-nya adalah 9,04 triliun, di mana price earning ratio daripada LSIP adalah 9,02 kali, jadi masih cukup lumayan murah, di mana average price daripada LSIP hari ini adalah di 1334 rupiah. Dari sisi perdagangan hari ini itu tampak LSIP paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1.330 rupiah, itu sebanyak 85.069 lot dengan 1.162 kali transaksi, di mana pada saat penutupan market itu kalau kita perhatikan antrian terbanyak di posisi bidnya itu adalah di harga penutupan itu di 1.325 sebesar 21.638 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrian ada di harga 1.345 rupiah. Dari sisi price diary-nya sendiri untuk LSIP itu tampak LSIP dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup merah sebanyak 14 hari dan ditutup hijau sebanyak 9 hari, di mana rentang harga LSIP dalam satu bulan terakhir ini adalah di 1310 sampai dengan 1485 rupiah, dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 8,17 miliar rupiah hari ini, di mana dalam satu minggu terakhir asing melakukan penjualan sebesar 21,48 miliar, dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 13,33 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya untuk LSIP, jadi kalau kita perhatikan untuk LSIP di sisi bandar detektor tampak hari ini top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, dan broker Becky adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1365 dan broker BK adalah sebagai top net sellernya. Dalam satu minggu terakhir untuk LSIP itu dari sisi bandar detektor itu tampak juga top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini posisinya adalah big distribution,
di mana broker DR adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1368 dan broker PK sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri, kalau kita perbesar, itu stokastik tampak masih bergerak cenderung tajam ke bawah di area oversold, sehingga rekan-rekan cuan mania ini perlu hati-hati ke depannya jika ingin masuk di LSIP, karena ini harga masih akan cenderung bergerak ke bawah. Dan juga dari volume 50 harinya itu tampak, walaupun volume 50 hari ini lebih besar daripada volume kemarin, akan tetapi harga itu bergerak ke bawah dan juga masih berada jauh dari volume rata-rata 50 hari terakhir. Dari sisi MACD itu juga tampak garis MACD maupun garis signal ini masih bergerak jauh ke bawah, dan harga garis MACD ini menyentuh angka 0 hari ini. Dari histogram juga tampak lebih menjauh dari angka 0 jika dibandingkan dengan hari kemarin, sehingga terkonfirmasi harga masih cenderung akan bergerak ke bawah. Dari candlenya sendiri, kalau kita perbesar, dari candlenya sendiri tampak candle hari ini itu menyentuh dari EMA 50, ini perlu cuan mania hati-hati, di mana juga dari EMA 13 ini sudah memotong EMA 20, dan tampak juga pergerakannya masih keras ke bawah, sehingga bagi kami LSIP ini perlu sangat hati-hati jika ingin masuk di sini. Walaupun bagi kami untuk support pertama ada di 1305, tapi cuan mania masih perlu hati-hati karena kecenderungan turunnya cukup lumayan tajam. Jadi apakah akan mencari di di area support 31230 ataukah akan mantul di area support 2 di 1255. Sedangkan resisten sendiri untuk LSIP bagi kami itu ada di 1420 dan resisten kedua di 1480 rupiah. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk emiten yang dimiliki oleh PP London Sumatera Indonesia, kemudian Agung Podomoro Land, serta Delta Dunia Makmur yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.